John Hartman coret 3 pemain naturalisasi kesayangan Patrick Kluivert. Malaysia cetak rekor denda memalukan dalam sejarah. FIFA sanksi Sekjen Federasi Sepak Bola Malaysia. Kontroversi PSSI Award kategori pelatih terbaik. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kontroversi PSSI Award kategori pelatih terbaik. Pengumuman PSSI mengenai penghargaan PSSI Award 2026 menuai kritik dari netizen karena tidak adanya kategori pelatih terbaik. Keputusan ini memicu pertanyaan dan spekulasi termasuk kaitannya dengan mantan pelatih Sintayong dan kegagalan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Dari total 17 kategori yang disiapkan, tidak tercantum penghargaan pelatih terbaik, sebuah kategori yang lazim hadir dalam ajang serupa. Kategori tersebut mencakup pemain terbaik pria dan wanita, penjaga gawang terbaik pria dan wanita, pemain muda terbaik pria dan wanita, gol terbaik, assist terbaik, serta penyelamatan terbaik. Sementara itu, 8 kategori lainnya masuk dalam Special Recognition Award yang ditetapkan langsung oleh PSSI tanpa voting. Kategori tersebut meliputi wasit terbaik, asisten wasit terbaik, legenda sepak bola, asprof terbaik, pembinaan usia muda terbaik, program pengembangan sepak bola terbaik, supporter terbaik, serta sosok di balik jersey terbaik. Sontak, hal itu langsung menuai beragam reaksi. Kolom komentar pada unggahan pengumuman PSSI dipenuhi pertanyaan dan kritik, dengan mayoritas netizen mempertanyakan dasar pengambilan keputusan tersebut. Sejumlah warganet bahkan mengaitkan absennya kategori itu dengan sosok Sintayong. Sebab, mantan pelatih timnas Indonesia itu dinilai memiliki peluang besar meraih penghargaan jika kategori pelatih terbaik disertakan. Terlebih di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, timnas Indonesia gagal total. Kondisi tersebut memperkuat gelombang kritik terhadap keputusan PSSI mengganti Sintayong. Dukungan kepada pelatih asal Korea Selatan itu pun kembali menguat, tercermin dari komentar warganet pada unggahan PSSI. Di sisi teknis, PSSI Award 2026 akan memberikan 9 penghargaan Performance Award yang ditentukan melalui mekanisme voting. Hingga kini, PSSI belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan tidak dimasukkannya kategori pelatih terbaik. Publik pun masih menanti apakah federasi akan merespon aspirasi tersebut menjelang pelaksanaan PSSI Award 2026. FIFA sanksi Sekjen Federasi Sepak Bola Malaysia. Sorotan terhadap sepak bola Malaysia belum sepenuhnya mereda ketika federasi setempat kembali menghadapi tekanan serius. Kali ini perhatian tertuju pada peran pejabat kunci di tubuh Federasi Sepak Bola Malaysia menyusul polemik pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Dalam perkembangan terbaru, FIFA dipastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal FAM, Nur Azman Rahman. Langkah ini muncul di tengah proses internal federasi yang lebih dulu menyeret Nur Azman ke sidang Komisi Disiplin FAM. Pelaksana tugas Presiden FAM, Datuk Moh Yusof Mahadi, membenarkan bahwa federasi telah menerima pemberitahuan resmi dari FIFA terkait penyelidikan tersebut. Pemeriksaan internasional itu berjalan paralel dengan proses disipliner di level nasional. Menurut Yusof, fokus utama FIFA adalah menggali sejauh mana keterlibatan Nur Azman dalam proses administrasi yang berujung pada pemalsuan dokumen naturalisasi. Kasus ini bukan pertama kalinya menyeret nama Sekjen FAM tersebut. Sebelumnya, FIFA telah menjatuhkan sanksi terhadap Nur Azman terkait perkara yang sama. Penyelidikan lanjutan ini menandai keseriusan FIFA dalam memastikan akuntabilitas pejabat federasi atas pelanggaran administratif yang berdampak pada integritas kompetisi internasional. Imbas dari kasus pemalsuan dokumen tersebut juga dirasakan langsung oleh para pemain dan federasi. 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia dijatuhi larangan beraktivitas di sepak bola profesional selama 12 bulan disertai denda sebesar 42 juta rupiah. FAM sebagai institusi turut menerima hukuman berat. Federasi dikenai denda 7,3 miliar dan dinyatakan kalah 0-3 dalam 3 pertandingan terakhir. Rangkaian sanksi ini menegaskan bahwa persoalan administrasi tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran teknis semata, melainkan isu serius yang menyentuh kredibilitas sepak bola nasional. Malaysia cetak rekor denda memalukan dalam sejarah. Sanksi dari AFC, FIFA, dan FAM telah mengakibatkan sepak bola Malaysia mencatat rekor denda terbesar dalam sejarah sepak bola negara tersebut di tahun ini. Sepak bola Malaysia mengalami tahun yang penuh gejolak dengan menghadapi total denda 10 miliar rupiah. The New Straits Times mencatat ini sebagai denda tertinggi yang pernah dijatuhkan untuk sepak bola Malaysia selama 1 tahun. Rekor denda tersebut tidak lepas dari serangkaian pelanggaran terkait manajemen, dokumen pemain, dan kekerasan penggemar. Sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA, AFC, FAM, dan MFL telah meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, total denda untuk sepak bola Malaysia hanya sekitar 66.000 ringgit Malaysia
dan pada tahun 2024 mencapai Rp186.000 Malaysia. Pada 2025 angka ini meroket menjadi Rp2,42 juta Malaysia, 13 kali lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan 36 kali lebih besar dari 2023. Yang paling serius adalah skandal pemalsuan dokumen yang melibatkan 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. Skandal tersebut mengakibatkan FIFA mendenda PAM sekitar 1,9 juta ringgit Malaysia, hampir 80% dari total denda. Selain itu, AFC juga mendenda sejumlah pihak karena pelanggaran disiplin, kondisi lapangan, dan waktu pertandingan. Denda tersebut dijatuhkan kepada JDT, Selangor, FAM, seorang pelatih Kelana United, dan beberapa pemain. Di Liga Domestik, Selangor menghadapi hukuman berat karena kekerasan penggemar, sehingga harus memainkan 2 pertandingan Piala FA tanpa penonton. Mantan pemain timnas Malaysia Datuk Jamal Nasir memperingatkan bahwa rekor ini bukan hanya tentang kerugian finansial. Lebih dari itu, rekor denda ini juga merusak reputasi, prestasi, dan kepercayaan sponsor di sepak bola domestik. Ia mendesak para pengelola untuk melakukan reformasi dan memperketat disiplin untuk menghindari konsekuensi serupa di masa mendatang.